Assalamualaikum, hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Berjumpa lagi bersama dengan Bu Adis di sini. Nah anak-anak, kali ini Bu Adis akan mengajak kalian untuk belajar tentang materi kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Oh ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan pembelajaran terbaru dari kita ya. Oh ya anak-anak, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah anak-anak, tahukah kalian bahwa ternyata setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda anak-anak. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air, dan kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, pasti kalian ingin tahu kan apa saja sih perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah? Ayo anak-anak, kalian simak ya. Pertempuran Surabaya. Latar belakang terjadinya pertempuran ini adalah karena adanya insiden Hotel Yamato di Surabaya, di mana waktu itu Belanda yang dipimpin oleh Mr. Plukman mengibarkan bendera merah putih biru, yaitu bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Hal ini membuat kemarahan masyarakat Surabaya anak-anak, dan membuat sebagian pemuda bertindak tegas dengan menaiki hotel dan merobek bendera yang berwarna biru. Terjadilah kontak senjata pada tanggal 27 Oktober 1945 dan menewaskan Jenderal Malabi.
Inilah yang memicu pertempuran 10 November 1945. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Pertempuran ini menewaskan ribuan rakyat Indonesia. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Bermula dari 20 Oktober, di mana tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle membebaskan tawanan sekutu dan menuju Magelang untuk membebaskan tawanan Nica Belanda. Pihak sekutu mengingkari janji yang telah disepakati terkait isi naskah pada tanggal 2 November 1945. Kolonel Sudirman mengkoordinir komandan sektor untuk menyusun strategi. Nah, pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR berhasil mengepung musuh di Benteng Willem. Karena merasa terjepit selama 4 hari terkepung, akhirnya pada tanggal 15 Desember, sekutu mundur dan Indonesia berhasil merebut kembali Ambarawa. Pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Ada sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka dan meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang. Pertempuran paling besar terjadi di daerah Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI, yaitu Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi menghancurkan gudang amunisi tersebut. Setelah kalian tahu tentang peristiwa pertempuran di beberapa daerah, sekarang kalian bisa mencatat hal-hal penting dengan menggunakan unsur adik simba. Nah, pasti kalian ingin tahu kan, apa sih Bu adik simba itu? Adik simba adalah singkatan dari beberapa kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Terus tujuan dari mengenal unsur adik simba ini apa nih Bu? Tujuannya yaitu memudahkan kalian untuk memahami dan menemukan informasi penting dalam teks sejarah. Selain rakyat Indonesia yang berjuang untuk terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia, hewan juga harus berjuang loh. Hewan berjuang untuk mempertahankan hidup mereka yang berkaitan dengan lingkungan hidupnya. Hewan memiliki ciri khusus dan ciri habitatnya anak-anak. Setiap makhluk hidup memiliki keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Nah, ini disebut sebagai ciri khusus. Termasuk juga pada hewan ya anak-anak. Ciri khusus yang dimiliki hewan adalah untuk menyesuaikan diri. Salah satunya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat hidupnya. Kalian pasti ingin tahu lebih banyak kan? Yuk cari tahu. Bebek. Bebek memiliki ciri khusus, yaitu jari yang berselaput menjadi satu, sehingga memudahkannya untuk berenang atau berjalan di lumpur. Bebek memiliki paruh yang panjang dan tumpul, sehingga memudahkan untuk mengambil makanan di air. Bebek juga memiliki bulu yang dilapisi minyak, sehingga tidak basah jika terkena air. Nah, ciri habitatnya, bebek hidup pada lingkungan yang becek atau perairan anak-anak.
Kemudian ikan. Ikan mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai insang untuk bernafas di dalam air, berdarah dingin, dan memiliki sepasang sirip. Dan ciri habitatnya yaitu di perairan tawar atau asin, anak-anak. Selain bebek dan ikan, ada juga nih hewan lain yang beradaptasi dan mempertahankan diri dengan cara mereka masing-masing. Seperti belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Cara adaptasi yang seperti ini disebut juga dengan kamuflase. Bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Nah, cara adaptasi yang seperti ini disebut juga dengan mimikri. Cicak. Untuk melindungi dirinya, cicak melepaskan ekornya. Cara yang ini disebut autotomi, anak-anak. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Oh ya anak-anak, selain hewan-hewan tersebut, masih banyak lagi loh hewan-hewan lain yang menyesuaikan diri dengan caranya masing-masing, seperti cumi, walang sangit, dan siput. Nah anak-anak, sekarang coba kalian cari tahu ya, bagaimana cara hewan-hewan tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Wah, ternyata setiap hewan memiliki ciri yang berbeda-beda ya. Apa kalian tahu? Bukan hanya hewan saja yang memiliki perbedaan. Ternyata manusia juga memiliki banyak sekali perbedaan loh. Tapi perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk bersatu. Seperti di negara kita anak-anak. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, yang kaya akan sumber daya alam dan keberagamannya, yaitu keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, adat istiadat, dan ras. Mengapa saling menghargai dan bersatu itu penting? Karena dengan saling menghargai dan bersatu, maka akan tercipta kehidupan yang rukun, aman, damai, dan sejahtera. Dengan persatuan, kita terhindar dari perselisihan. Nah, salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah menjalin kerjasama. Anak-anak, tugas kalian sekarang adalah coba kalian sebutkan apa saja sih macam-macam kerjasama di lingkungan sekolah.
Oke anak-anak, sekian dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa, tetap semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum.